selalu ada dalam keadaan sehat ya. Ya, pada kesempatan siang kali ini kita setelah sekian lama ya, saya tidak ngobrol santai, ngobras lah ya di agenda podcast ini sudah sekian lama ya, jadi agak gugup lagi nih kita. Kita bareng narasumber lagi nih, seperti biasa. Mungkin rekan-rekan BCR itu udah nggak aneh ya sama beliau ini. Karena di mana-mana beliau selalu ada begitu di acara podcast tentunya. Tadi kalau yang di SD 2 mungkin lihat juga ada di sini. Nah, ada. Kalau di SD, SMP lah dia di masa-masa pembangunan itu pasti ada. Ya, jadi pada kesempatan siang kali ini kita akan ngebahas mengenai SMPN 7 Cikarang Utara yang mana tahun ajaran 2022-2023 ini rencananya SMPN 7 Cikarang Utara ini akan beroperasi. Apakah demikian? Demikian. Apakah demikian informasinya? Kita obrolin ya. Kita obrolin. Santai. Ya, kita ngobrol santai dulu rekan-rekan ya. Sekarang kita lagi ada di Kopi Bagenin. Kita ucapin terima kasih ya kepada Kopi Bagenin. Kita sudah disediain tempat dan minuman. Bagi yang perlu tempat buat kumpul-kumpul di sini, tempatnya di sini. Enak emang. Kita sering di sini. Ya, tiap malam kita nggak tiap malam juga sih ya. Kalau saya hampir tiap malam. Nggak ada teman, nggak ada apa di sini. Setiap pembahasan kita selalu di sini ya. Iya. Karena emang ide-ide juga banyak. Ide-ide itu keluar saat kita minum kopi di bagian ini. Iya. Ya. Oke, mungkin rekan-rekan jadi mau langsung aja kita bagaimana nih? Kemarin kan kita sudah ngeliput ya kegiatan rapat komite ya seperti ini videonya. Pencapaian kita bersama Pak Ketua dari semua perangkat desa, RT, RW, BPD. Nggak banyak mungkin di perumahan lain atau di desa lain sekomplit kita. SD aja udah ada 2 kalau di BCL, di Waluya 3. Belum lagi SD swasta, PAUD, TK, hampir di tiap pojokan itu ada semua. Jadi alhamdulillah anak-anak kita sudah tidak lagi kita khawatir sekolahnya jauh. Ya, itu dia rekan-rekan cuplikan dari hasil pertemuan lintas Minggun di Minggun ya. Minggun desa yang kebetulan diisi dengan sosialisasi PPDB paling banyak kemarin durasinya. Durasinya paling banyak kemarin khusus. Ya mungkin kita akan menyinggung soal SMPN 7 Cikarang Utara. Apa sih SMPN 7 itu? Dan seperti apa sih penampakan dari SMP 7 yang digadang-gadang akan menjadi sekolah favorit? Insya Allah. Semua harapan semua. Ya kan harapannya ya, kadang-kadang mudah-mudahan jadi. Kita sudah pernah seperti itu. Dulu di SD 2 kan kayak gitu. Iya, betul. Bagaimana SD 2 cuma 2 lokal, nyampe Brok gede, nyampe di dipenuhin segala aktivitasnya. Betul. Kita sudah punya pengalaman di sana. Iya, kita bersama maksudnya. Betul. Jadi kita coba diterapkan di SMP 7. Jadi kita ngobrol ini sharing doang, jadi nyantai ya. Betul. Kita sebagai sebagai yang mungkin sedikit lebih tahu ya daripada yang lainnya. Jadi kita ngobrol nyantai, nyambil ngopi juga boleh berarti. Iya, sambil ngopi sambil ngerokok nggak apa-apa. Ngerokok nggak apa-apa ya? Boleh ya. Nggak apa-apa ya. Santai ya. Masa kita bukan tokoh pendidikan, khawatir disangka nggak mendidik nih. Nggak mendidik, iya betul. Tapi ya habis gimana ya kalau kita nggak sambil ngerokok nggak santai gitu. Jadi ya mungkin diambil ini aja yang baiknya, yang rokoknya mah jangan. Apalagi kalau ada yang nonton di bawah umur. Iya, mudah-mudahan sih jangan ada yang di bawah umur dah. Ini kan khusus untuk orang tua. Jadi SMP 7 kan barengan sama SD 3 kemarin. Betul. Dengan segala dinamikanya, pembangunan, alhamdulillah kemarin akhir tahun tuh sudah sesuai dengan kalender kerja. Betul. Jadi sesuai target. Adapun untuk hasilnya ya silakan dilihatlah masyarakat sendiri. Itu sekarang juga masih dalam masa retensi. Jadi kemarin saya ikut pengecekan ulang. Inspeksi. Dari dinas, dari dinas bangunan, dari dinas pendidikan, diwakili kepala sekolah, terus dari pemborongnya ada. Ada. Pemborongnya ada, terus perwakilan dari masyarakat.
Saya kebetulan ada di situ pada waktu kemarin. Jadi kita ngecek ulang apa yang kekurangannya karena yang tadi dibahas di awal tuh, kita di tahun sekarang itu udah harus dipergunakan, harus bisa difungsikan. Jadi besok bulan Juli itu bukan kelas 1, 2, 3 kalau SMP kelas 7, 8, 9 itu sudah ada di kita di gedung baru SMP 7. Kan selama ini kelas 7, 8 ya sekarang ada tuh dititipkan di SMP 6. Oh iya betul. Jadi tahun ini tahun ajaran baru besok itu udah pada di sini semua ya. Udah ngungsi berarti. Udah harus berfungsi. Berarti kekhawatiran orang tua murid yang waktu itu mengkhawatirkan gedung SMP jadi enggaknya tidak terbukti ya? Ya sekarang sudah bisa dilihat dah. Jadi kan ada beberapa dari warga juga yang mempertanyakan perihal anak muridnya itu anaknya yang sekolah di SMP 7 yang masih numpang di SMP 6 kira-kira tahun ini bisa enggak? Tahun ini harus ini. Karena kemarin saya ngobrol banyak, kebetulan Pak Kepseknya Pak Jamasir orangnya sangat welcome sekali, aspiratif segala macam. Saya sering ngobrol, mungkin sama beberapa komite juga kita sering silaturahmi ke kantornya. Kebetulan sekarang masih kantor di SMP 6. Jadi kemarin kita jalin komunikasi terus masalah ini, terutama PPDB. Karena terus terang kan setelah kemarin tuh setelah ujian sekolah itu kan orang tua resah. Ya betul. Dan gelisah. Resah dan gelisah. Menunggu diri. Sebut merah. Itu resah, terus terang resah. Betul. Makanya kan kita. Seperti apa keresahannya gitu? Pak, saya bisa sekolah di sana nggak? Terus Pak, kira-kira gedung sekolah udah bisa digunakan segala macam lah. Nyampe bilang Pak, saya nggak bisa tidur. Kenapa Bu? Bapaknya belum pulang. Nyampe segitu. Ada semalam Mbak, tadi kemarin bersih ada gitu. Semalam Pak, saya nyampe nggak bisa tidur. Kenapa? Takut nggak kena jonasi gitu. Gitu. Saking khawatirnya. Saking khawatir. Karena kan terus terang banyak faktor lah orang tua tuh menyekolahkan anaknya di mana gitu. Iya. Mungkin salah satunya kalau di SMP 7 kan deket, nggak dikhawatirkan lagi keselamatan, harus nyebrang ini nyebrang itu, deket, terjangkau, gitu. Terkontrol juga. Jadi harapan banyak dari masyarakat kita khusus Waluya itu ya mungkin SMP 7 udah beroperasi. Tahun sekarang dan insya Allah udah beroperasi. Gitu. Ini ngomong-ngomong soal SMP dari tadi, saya pengen tahu dulu nih. Mungkin dari masyarakat juga belum ada yang tahu sejarahnya nih. Iya kan? Tadi kita udah panjang lebar ngomong SMP ini tuh kekhawatiran orang tua juga ya kan. Cuman mungkin dari beberapa masyarakat juga nggak tahu sejarahnya seperti apa sih. Iya. Jadi SMP 7 kan nggak terlepas dari SD 02. Iya. 02 itu kan 2014 kita bareng-bareng almarhum Bupati J.K. Supriya Atmaja waktu itu dengan kondisi perumahan yang sangat padat, hampir 6.000 rumah kan udah bisa dikalkulasi itu anak yang lahir berapa sekian berapa. Makanya waktu itu 2014 alhamdulillah kan SDN 02 berdiri. Selang berapa tahun juga kita udah planning bikin SMP karena setelah lulus itu kan ini bocah mau kemana? Iya betul. Sementara tiap tahun lulusan dari SMP 02 berapa coba? Hampir 240 kurang lebih. Yang tahun tadi yang keluar tuh 240 sekian. Oh, tuh benar. Kan apa ya, kalau nggak difasilitasi kan itu jadi ya keresahan itu sebenarnya itu bisa jadi keresahan. Makanya setelah SD 02 terbentuk ada itu waktu itu kan langsung dibikin panitia pembangunan persiapan pembangunan SMP 06. Mungkin di situ di dalamnya kan ada Kibima. Iya. Kalau nggak salah tahun 2017 Pak Hafid. Iya itu ada sosok-sosok yang Bapak Anu. Dan yang lainnya lah. Ada di Facebook masih sering muncul. 7 tahun yang lalu lagi ngumpul bahas SMP. Nah, alhamdulillah tahun sekarang sudah terlaksana. Itu mana lama hampir 6 tahun loh SMP itu. Cuman kan dengar informasi yang tadinya gedung SMP itu mau dipindahin, digeser informasinya. Itu nggak ada ya? Bukan digeser waktu itu tuh karena COVID. COVID, jadi anggaran kan kena apa namanya itu tuh ya? Dialokasikan buat anggaran COVID ya. Atau 2020, 2021 kalau nggak salah kan COVID pertama kena itu tuh semua kena anggaran tuh. Jadi alhamdulillah tahun kemarin udah dibangun dengan segala dinamikanya dengan 3 bulan pengerjaan. Iya. Sampuriang. Cepet banget ya? Cepet.
Kalau pakai duit cepet. Mungkin itu berkat ini juga mungkin ya, ada dari sosok juga. Betul. Yang ini. Karena terus terang dua sekolah itu kan kita nggak lepas dari peran serta banyak pihak, Betul. terutama dari pejabat-pejabat Betul. yang ada di lingkungan kita. Waktu itu masih ada almarhum JK, ada Iya. Dewan, Pak Dr. Asep Asep, betul. terus Pak Lurah, BPD, RT RW dusun, BPD, semuanya itu berperan aktif. Karena pengajuan pembangunannya tahu sendiri sekarang Iya. lewat Musrembang, Iya, betul. musyawarah Musyawarah. rencana pembangunan. Nah, itu dari dusun ke desa ke kecamatan, ke Pemda, itu kan tetap harus ada yang awal. Karena anggaran terbatas. Bekasi luas coy. Bekasi 23 kecamatan, 187 desa, sekian RT RW. Betul. Warga hampir sekian juta kan, Iya. keinginan banyak. Sementara Kalau nggak anggaran dikawal bisa berubah ya? bisa di tempat orang lain atau di mana. Dan kita udah pertimbangan udah matang nih, bocah sekolah sekian nggak ketampung, dibludak di mana. Oh, betul. Jadi bom waktu sudah. Hmm. Gitu ceritanya. SMP dan SD juga sama. Cuma SD mah cepet sih hitungannya. SD 03? 03 mah cepet. Cuma Tapi itu kan 3 ada tahun. polemik juga awalnya. Wah, Tapi alhamdulillah bisa. Alhamdulillah udah. Iya. Dan kemarin juga udah mulai ini sih mereka pendataan. Betul. Karena khawatir juga kan tetap dengan dua sekolah itu masih nggak tertampung. Karena kan dibatasin peraturan juga Iya, betul. kuota itu. Apa Iya, ya? benar. Ya tadi kembali lagi ke pembahasan mengenai SMP. Jadi rencananya kan PPDB itu akan dilaksanakan serentak ya, Serentak yaitu se-Kabupaten Bekasi. tanggal 27 Juni. Dimulai tanggal 27 Juni dengan jalur prestasi dulu. Karena kan itu ada beberapa jalur. Oh gitu. Apa aja nih jalurnya? Jalur prestasi. Mhm. Itu prestasi juga kan ada prestasi nilai rapot, Iya. ada prestasi Olahraga. Ya, yang kedua tuh prestasi perlombaan, termasuk di dalamnya kayak OSN, terus olahraga kesenian. Oh, iya, Terus betul. habis itu ada jalur afirmasi, jalur pembinaan orang tua murid kan ada di Iya. slide-nya tuh yang saya bikin. Mungkin dipelajari di situ. Iya betul. Sebenarnya alurnya lengkap di itu tuh di video yang informasi itu lengkap. Udah jelas ya. Udah sangat jelas sekali. Termasuk syarat-syaratnya ya. Syarat segala macam udah. Cuma dalam berjalannya waktu itu emang kemarin juga sebagai kita kan perwakilan masyarakat yang ada Iya. di sekolah. Masyarakat juga nyari-nyari info. Ternyata kan banyak yang nggak terdapat di sini. Oh. Ada kemarin tuh kan Yang dari website itu? yang Tidak. dari ini mungkin ada yang secara detailnya, ada yang enggak. Kemarin juga nemu kasus ini saya surat kelulusan doang, nggak ada nilai ujian semesternya. Oh iya betul gitu betul kan. betul. Terus ada yang lengkap, ada yang enggak, terus nanya lagi. Saya juga kan dengan kasus kayak gitu belum bisa jawab terlalu banyak, khawatir salah kan. Makanya mungkin besok atau lusa saya ketemu lagi panitia PPDB-nya. Kemarin udah saya catat yang kurang-kurang, yang nggak ada di video itu. Iya. Saya tanyakan. Jadi banyak yang banyak apa tuh pertanyaan tuh masalah kakak sebenarnya. Oh Kakak iya. kan di situ udah tercantum tuh Betul, kakak betul. yang kuning, pink apa ya? Biru. Biru. Ah, Yang tanda tangan masih camat. Betul. Gitu. Terus yang warna apa? Terus yang ada udah barcode kebanyakan kayak gitu. Khawatir kan pas Berpengaruh. pendaftaran itu begitu diklik masukin Iya. nama bocah itu nggak ada. Oh. Karena belum terregistrasi. Makanya biar aman mah yang belum barcode atau yang nggak sesuai dengan itu diregistrasi aja di kecamatan biar lebih upload. Cuma kemarin juga ada pertanyaan, Pak saya kan waktu kemarin suntik itu kan di peduli lingkung peduli lindungi ya peduli lindungi peduli lindungi itu kan saya ada kata online gitu. Tercantum namanya ada. Tercantum ada. Ya mudah-mudahan data yang diambil dari panitia PPDB itu kan itu kan pasti udah terintegrasi Integrasi, dengan betul. catatan sipil. Betul. Mudah-mudahan datanya ya Udah valid sama ya. kayak yang itu yang kemarin kan kalau kemarin mungkin dari dinas kesehatan sama catatan sipil waktu vaksin. Iya. Kalau sekarang kan catatan sipil sama dinas pendidikan. Pendidikan. Mudah-mudahan lah. Kalau pengen aman banget ya udah coba diregistrasi ulang. Iya. Maksudnya kan rata-rata sih itu yang diregistrasi nomor kakaknya atau nomor nik. Nik ada, cuma begitu di input kita daftar tuh nggak keluar namanya gitu. Karena belum ngeling apa gimana. Oh mungkin antisipasi ya, antisipasi kalau masih yang ada yang ragu. Diregistrasi ulang ke kecamatan aja. Ya mungkin selanjutnya gini ya Pak Nana ya, mengenai
sarana prasarana nih, mebeler ya kan. Perlengkapan sekolah itu kira-kira dengan pendaftaran kan tanggal 27 nih dimulainya. Itu udah lengkap belum sih sebenarnya? Kalau untuk yang sekarang di lokasi ya, di lokasi kan masih kosong. Cuma kemarin udah ada obrolan. Saya sempat nyari informasi ke kepala sekolah. Insya Allah untuk tahun ajaran baru itu sudah dianggarkan mulai dari sana juga. Terus ada beberapa mungkin pindahan dari SMP 6, bangku segala macam. Cuma dari Pemda tuh kalau kemarin Pak Dewan telepon sama kepala dinas itu udah ada anggarannya. Mudah-mudahan sebelum tahun ajaran baru udah diturun semua. Kalau besok kan PPDB 27 Juni itu kan nggak terlalu banyak makan apa tuh tempat dan kursi itu mungkin bawa sebagian dari SMP 6. Karena kan kemarin pengennya PPDB itu udah ada di SMP 7. Jadi daftar orang tua murid atau yang guru yang ditugasin, yang diminta tolong sama orang tua murid nanti di SMP 7 daftarin di gedung baru ya. Di gedung baru. Jadi nggak perlu lagi ke SMP 6. Sekalian lihat-lihat. Dan sekarang juga sekolah lagi di apa tuh kan kemarin ada kekurangan. Kemarin tuh paving block sekarang lagi diuruk. Kaca. Karena masih masa retensi itu. Jadi dari pemborong juga lagi ini ulang sekarang. Direparasi ulang. Jadi intinya supaya orang tua murid tahu nih gedung baru seperti ini loh. Gitu. Itu kan hanya tahu di media doang nih. Iya. Dari kan? Media mana? BCL TV. Selalu terdepan. Selalu terdepan menginformasikan mengenai pembangunan yang ada di BCL. BCL khususnya di Waluya ada. Ya. Untuk tenaga pendidik juga sebagian dari SMP 6. Tenaga pendidik. Mungkin bawa dari sana dulu. Sementara. Enggak, ada juga yang ditugaskan tadinya dari SMP 7 ke SMP dari SMP 6 ke SMP 7. Terus ada penambahan juga mungkin. Penambahan. Karena kalau di sana ditarik semua kan SMP 6 juga perlu tetap tenaga pendidik. Insya Allah buat besok tahun ajaran baru udah komplit mudah-mudahan. Nggak ada kendala yang cukup apa gitu mudah-mudahan. Cuman mungkin biasanya begini ya, kalau sekolah baru itu ya wajar lah ya, kekurangan. Masih kan banyak kekurangan. Ya pengalaman kita kan di SD 2 ya, dulu seperti apa sih? Ya, bikin lapangannya seperti apa? Itu mah kejauhan. Yang mana tuh? Yang waktu nggak ada kursi gimana? Untung nggak batal puasa. Iya, betul. Iya. Kita nyiapin kursi, meja itu sampai nyari ke sekolah-sekolah yang yang di Cikarang ya? Yang kelebihan bangku. Iya, kelebihan bangku itu. Waktu itu kita di mana ya? Pasir Gombong sekian. Pasir Gombong, Karangasem. Cikarang Kota ya. Cikarang Kota, Cipayung sama mana gitu waktu itu tuh. Karena besoknya mau tahun ajaran baru kan bocah pada masuk. Mana bulan puasa lagi. Bulan puasa. Waduh. Mudah-mudahan itu pahalanya di. Masya Allah, tabarakallah. Nyampe cuci muka tuh berapa kali nih? Lagi puasa kan tadi udah jelas semua ya, udah jelas mengenai PPDB, sejarah sekolah, terus masa depan sekolah seperti apa. Terus ini kan yang rame ini, mungkin bagi sebagian orang bahasa tersebut adalah bahasa yang baru ya, yaitu komite. Apa sih komite itu? Apakah ada di struktural di sekolah tersebut atau gimana? Komite. Jadi komite sekolah itu emang legal. Ada dari Permendikbudnya itu nomor 75 tahun 2016 kalau nggak salah. Itu bisa dibuka di Google. Jadi boleh dibilang sebagai perwakilan masyarakat yang ada di sekolah. Cuma nggak sebatas sebatas itu aja. Kalau ada kan fungsinya ada 4 tuh. Udah saya gambarin waktu itu di rapat. Fungsi yang pertama itu lembaga pemberi pertimbangan. Ke sekolah, khususnya ke sekolah. Yang kita hubungan misalkan Pak, sekolah ini kayaknya kurang gini. Misalnya Pak, kayaknya chatnya kurang bagus nih Pak, gitu. Macam controller dong. Itu beda lagi. Beda lagi ya. Beda lagi ini sebagai yang ngasih saran. Gitu, ngasih saran. Oh iya Pak, misalkan iya Pak, cuma anggaran belum ada. Gitu kan kita sebatas itu, nggak melampaui tugas dari kepala sekolah ke sekolah. Makanya jangan nyampe yang ditekanin kemarin juga ke teman-teman yang lain di SD, di SMP, di SMA itu kita komite tuh di luar mendidik. Kita tuh cuma memberi pertimbangan kayak gitu tadi. Ya kayak di SD 2 lah, tetap kita mencontohnya ke SD 2. SD 2 kan karena sinerginya bagus komite sama pihak sekolah kan jadi ada komunikasi. Jadi sekolah itu begitu ada berurusan dengan masyarakat
orang tua murid termasuk. Betul. Terus dari yang mana LSM mungkin dari mana kan bisa Iya. komite itu bisa urung rembuk di situ. Kayak kalau sekolah dibiarin aja misalkan dari pihak sekolah cuma ya ngajar habis itu selesai gitu kan. Kita juga perlu dari masyarakat karena sekolah kan ada di lingkungan masyarakat. Bagus jeleknya Iya. sekolah juga ya salah satunya mungkin dari komite itu karena harus ada pertimbangan. Betul. Itu yang kedua Penyimbang tadi itu ya. bukan penyimbang sebenarnya, jadi jangan diperspektifkan kita bersaing kalau kayak gitu. Bukan kita partner sebenarnya, partner dengan kepala sekolah. Betul. Memberi pertimbangan itu kita yang mengajukan atau dari sekolah minta saran dari kita gitu, jadi ada feedbacknya. Dengan dari sekolah juga Pak, kita ada acara gini misalnya di sekolah kira-kira ngeganggu nggak masyarakat sekitar. Nah kita tinggal obrolin ke masyarakat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Bisa disebut penengah mungkin. ya gitulah, nggak tahu namanya deh, pokoknya gitu. Pemberi pertimbangan. Memberi pertimbangan. Kedua juga sebagai lembaga pendukung, supporting segala macam, baik dalam bentuk finansial, pemikiran atau tenaga dan macam-macamnya. Misalkan Pak, aduh ini kita nggak punya lapangan nih, sementara kan blok banget nih, nggak bisa apa tuh, nggak bisa upacara atau olahraga, pokoknya nggak mendukung lah. Makanya kita ke kita misalkan ke komite ngobrol gimana ya Pak, dari sekolah ternyata nggak bisa, kita udah ngajuin ke Pemda nih udah bertahun-tahun nggak ada di ACC gitu. Ya udah Pak, coba kita nyari donatur dari luar misalkan gitu kan, dengan teknis yang peraturan yang udah ada gitu kan, jangan nyampe menyimpang kayak gitu. Itu bisa. Itu yang kedua itu supporting. Nah, yang ketiga itu baru sebagai kontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas. Kadang-kadang kan gini, tetap dalam segi apapun kadang-kadang ada yang tadi sebagai pengontrol kontrol itu ya salah satunya mungkin karena kan tetap urusan-urusan kayak gini kadang-kadang ini contoh kecilnya PPDB ini betul nggak bisa masuk gitu, ada yang pakai duit misalkan kayak gitu kan, kita sebagai kontrol itu yang pertama mungkin. Yang kedua kadang-kadang dia bagi raport, nah itu yang sering gitu kan. Cuma kan saya sebagai orang tua, Bapak orang tua bukan? Iya, saya sebagai orang tua. Karena kita juga kan ada tanda terima kasih orang tua. Cuma kan kita harus apa ya, kayak gitu emang riskan, makanya itu ya diiniin dah. Mungkin itu lebih ke masing-masing ya. Yang terlalu ada istilah wajib gitu. Dipatok Oleh. terus nggak disepakati kayak gimana kayak gitu tuh fungsi kontrol yang mungkin yang nyatanya seperti itu. Kita sebagai kontrol. Yang ketiga ya itu tadi betul sebagai mediator, penengah. Penengah itu beda lagi. Misalnya kayak gitu ada masalah dengan Pak Lurah, misalkan kita ada hubungan apa-apa nih sama Pak Lurah, ternyata Pak Lurahnya dari sibuk segala macam kan, bisa ngobrol ke kita dulu, nanti kita sampaikan ke Pak Lurah. Ya, termasuk itu pembangunan fisik kan ajuannya dari kepala desa juga. Jadi tetap itu saling sinergi, harus ngumpul bareng. Makanya itu fungsi komite itu sebagai penengah antara sekolah dengan masyarakat atau dengan lurah dengan siapa. Ternyata lumayan juga ya komite itu. Nggak asal komite ya. Justru itu. Pentingnya ada komite begitu ya. Penting. Karena banyak terjadi kasus itu di sekolah apa sih namanya itu? Terjadi kelas bentrokan, masalah lah pada intinya. Masalah. Itu karena memang tidak sinergi antara komite dan pihak sekolah dan muridnya. Jadi harus sinergi. Karena bagus enggaknya sekolah, kalau di pendidikan segala macam urusan kepala sekolah. Betul. Cuma selain itu kan dari lingkungan segala macam itu harus ya ikut serta lah, ikut serta. Terus kita juga ya itu tadi misalkan, waduh saya lagi dapat durian runtuh gitu. Sebagian duriannya kan disanain gitu. Yang runtuhnya ya dikubur. Gitu, misalnya punya rezeki apa gitu, sekolah nih kayaknya kurang apa nih. Gitu. Kita mau nyumbang apa gitu. Itu ada masalah gitu kan. Kadang-kadang masyarakat nggak tahu deh kalau gitu, saya lagi Bang Agib nih habis pengen nyumbang sesuatu, kalau langsung ke sekolah kan mungkin nggak tahu, bisa kita obrolin gitu. Karena terus terang kayak gitu juga sumbangan apapun juga kan ada teknisnya. Nggak sembarangan. Karena pelaporan kan tetap kesananya. Ada pertanggungjawabannya ya? Pertanggungjawaban waktu aset juga sama, waktu ada laporan di SD2 juga yang ini mah aset dari masyarakat atau komite kayak sekolah, kayak bangku kan dulu pernah kita beli tuh dari komite dari masyarakat, sumbangan dari masyarakat, terus bikin lapangan juga sama. Karena itu nggak serta-merta kayak gitu, ada teknis pelaporan.
jangan sampai kita ngasih juga itu malah jadi masalah ke Betul, sekolahnya betul, gitu betul. kalau nggak sesuai dengan prosedur. Ya mungkin selanjutnya Kang, ini kan sekolah udah selesai nih. Mungkin dari rekan-rekan PCL itu udah, kalau menurut saya sih udah cukup ya semuanya ya. Kalau ada yang belum jelas kan tinggal di Ah. WA di itu aja, WA admin kan ada. WA admin ada di situ. Ya. Kalau jadi- ini WA saya juga nggak apa-apa kalau masalah PPDB. masuk PDB. WA. Jadi ini mengenai apa namanya tugas tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi. Oh. Nah, dari komite itu kan pemberi pertimbangan pertama. Yang kedua kan lembaga faktor pendukung. Sporting. Terus yang ketiga itu controller, ya atau penengah mungkin ya. Oh controller Penengah, ya. controller. Controller. Terus yang keempat tuh penengah atau mediator. Iya. Jadi komite itu nggak sembarangan asal komite ya, tapi juga harus yang mumpuni juga mungkin ya. Karena memang ini tugasnya juga lumayan berat juga menurut saya. Iya. Ya, ketika banyak dari masyarakat yang mengajukan diri menjadi komite itu sangat luar biasa ya. Gitu. Ya, berarti punya kemampuan. Iya, nggak ada masalah sih. Sangat apresiasi. Ini saat sekarang yang diperlukan komite. Karena kan betul. masalah resah kan sekolah belum ada, Mm-mm. sementara masyarakat mau ke RT, ke RW, Iya, ke betul. lurah, ke dewan. Heeh. Nah, gitu kan. Semua juga kan punya fungsi masing-masing. Betul. Makanya perlu ada komite itu minimal masyarakat itu tahu tentang apa di sekolah itu. Iya betul. Oh, nanti kan bisa langsung ke sekolah gitu. Iya. Cuma kan kadang-kadang masyarakat juga ada yang malu saya ke sekolah. Iya sih. Tanya Jadi, dulu ke masyarakat. Iya, betul. Nah, sekarang juga rumah saya penuh terus. ada terus Ada. yang benerin listrik juga ada. Oh iya, bener. Itu Jadi bapak termasuk ini juga ya? PLN. PLN ya. kirain saya mau nanyain apa? Mau nanyain masa sekolah ternyata listriknya dicabut. Ya lebih cabut ada aja. Tapi nggak masalah. Masalah tapi emang ada. Ada link di Channel, sana. ya? Bapak mau diurut ada. Ada. Ya. Mau tukang bangunan ada. Motor mogok juga ada. Bisa. Bisa. Nyari camper malam-malam ada gitu. Mau dieditin video kayak tadi bisa. Bisa. Ada lengkap bisa. Bisa. Lengkap rumah ini multi talent. Jadi teman-teman komite juga yang mungkin SD, SMP, SMA juga saat-saat sekarang tuh kan ya mungkin sedikit lebih repot dari hari-hari biasa. Betul Ada sekali. aja yang ke rumah, ada aja yang telepon, WA segala macam. Iya. Cuma kan kita kemarin udah komitmen ini masalah di komite kita perwakilan masyarakat di Iya. sekolah. Ya ini tugas kita gitu. Betul. Di ini aja di apa tuh disikapi dengan bijak. Betul betul. Gitu. Kalaupun ada yang kurang-kurang jelas, Ya pengalaman saya nih, Hmm. banyak yang menanyakan kepada saya mengenai perihal SMP, Hmm. saya alihkan, saya kasih nomor apa gitu. oh, nggak masalah. Kalau saya mentok ya, kalau saya mentok saya nggak bisa jawab ya saya alihkan gitu. Tapi Iya. kalau saya masih bisa jawab ya saya jawab. Nah, dengan sepengetahuan saya gitu. Sama, saya juga gitu. Dengan sepengetahuan saya. Cuma kemarin juga benar ya dari sekian yang video saya bikin itu ternyata ada beberapa yang nggak terjawab di situ. Nah juga besok saya mau ketemu kepala sekolah dan Iya, operator iya. sananya nanya-nanya yang lebih detailnya. Betul betul betul. Insya Allah kan. Insya Allah yang pasti jangan resah. Iya. Kita insya Allah dengan tujuan bersama kan ada sekolah di sini juga, anak-anak bisa masuk di situ Betul. semua. Itu kan tujuan utama kita ada sekolah di sini. Terus apa lagi yang terbaru Kang? Apa ya BCL tadi habis pensi di SD 02. Oh. Peta seni. Perpisahan ya. Perpisahan kelas 6 meriah sekali. Tadi saya juga sebenarnya nggak sengaja ke sana tuh karena si anak saya kan kelas 2 tuh. Sama guru kelasnya kan diminta datang gitu anak-anak. Wah, ramai banget ini ada apa? Terus saya padahal pakai kaos luar. Cuma pakai sepatu nggak pakai sandal jepit. Pakai sepatu. Khawatir semprit ya Cuma pakai kaos celana jeans. Waduh, saya nggak enak ada desa segala macam tadi dipanggil. Padalin lah di sana. Ya udah saya salin dulu akhirnya tadi. Nggak sempet ke salon tadi. Biasanya kalau kayak gitu salon dulu. Nah tadi sempet ke sana ngobrol lama juga sama Pak Tolip Pak KFC. Tapi bagus ya acaranya ya. Oh bagus, Iya. bagus banget. Tadi saya kesini belum selesai. Oh masih? Masih. Oh. Tadi jam 1 tuh mungkin break dulu ya tadi. Break dulu saya kesana tuh lagi ini lagi. Iya. Jadi keingetan kita dulu. Perpisahan kan dulu ada pengantinnya Iya, waktu saya. waktu SMA ya. Enggak ada, SD juga ada. Oh, udah ada SD. Oh. SD SMP SMA. Jadi kalau ada jadi simbolis kayak mau ke dunia yang lebih tinggi Iya, gitu. betul. Tadi saya nggak sempat ngikutin sampai selesai tadi itu karena ada acara di rumah. Tapi luar biasa banget tuh. SD 2. Tadi juga saya nanya, itu yang koreografernya siapa? Kalau pun itu apa? Koreografer. Itu dari guru-guru katanya orang tua murid. Oh.
Iya. Yang latihnya itu. Heeh. Oh luar biasa. Tadi yang pas saya ke sana tuh ada tari apa tuh Manuk Dadali, terus yang dari Papua itu apa gitu. Sampai ke sana tuh bagus-bagus sih. Benar. Apalagi tadi Bapak nggak ada di sana sih. Itu sebenarnya aduh Bagus ya, itu kalau di bahan berita ya. kalau didokumentasikan bagus sekali itu tadi. Saya juga karena bawa anak tadi nggak sempet ini banyak tadi ngambil gambar banyak. Ketemu banyak ini juga dari orang tua murid. Sebagian masih kenal saya. Kenapa mah terkenal sih orang? Iya. Saya akui. Mudah-mudahan yang baik-baik aja. Mudah-mudahan masih tertutup aibnya. Mau dibongkar? Oh, jangan. Oke deh, rekan-rekan mungkin obrolan yang Santai. santai kita ini mudah-mudahan bisa diambil sisi positifnya. Iya. Ya kalau kita lagi apa gitu mah yang jelek-jelek mah jangan diambil dah ya. Nah, kita nyantai ya, tadi kalau kelihatan ngerokok juga ya itu sebenarnya acting doang. Acting doang, tapi kita nggak perokok ya. Iya. Ngilangin grogi doang. Karena udah lama kita nggak apa sih namanya ini Nggak ngobrol ngobrol. di depan kamera kayak gitu. Jadi udah kaku lagi gitu. Oke, mungkin Siap. langsung Mungkin itu aja. Kalau dari saya tuh buat orang tua murid yang SD, SMP khususnya gitu, mungkin SMA juga jangan terlalu apa ya panik, resah. Ikutin aja prosedurnya semua yang ada di PPDB itu. Insya Allah mudah-mudahan diterima semua warga kita Waluya khususnya. mudah-mudahan ya. Insya Allah. Jangan khawatir. Tetap khawatir mah ada. Ada. Hubungi aja komite terdekat kalau ada. Kalau perlu informasi yang Lebih detail. lebih detail gitu. Oke, mungkin rekan-rekan cukup sekian obrolan singkat, padat, dan Mungkin ada isinya. mungkin ada isinya. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Mungkin langsung diakhiri aja. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Saya Tata. Saya Ian. Saya Tata Ian.